Selamat datang. Kami sarankan agar Anda menonton video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dekat Muhammad Hatta, seorang tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Beliau tidak hanya dikenal sebagai proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia, tetapi juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Muhammad Attar. Sejak kecil, Hatta sudah dikenal sebagai anak yang tekun dan cerdas, terutama dalam hal pendidikan. Ia menempuh pendidikan dasar di Bukit Tinggi, lalu melanjutkan ke sekolah menengah di Padang. Pada tahun 1921, Hatta melanjutkan studinya ke Belanda, di Handels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Disinilah Hatta mulai aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia bergabung dengan Organisasi Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang berjuang untuk kemerdekaan. Selama di Belanda, Hatta tak hanya belajar, tetapi juga banyak menulis artikel yang mengkritik kolonialisme Belanda. Tulisan-tulisannya tegas dan penuh semangat kemerdekaan, sehingga menarik perhatian pemerintahan kolonial. Pada tahun 1927, Hatta ditangkap oleh Belanda atas tuduhan menyebarkan ide kemerdekaan. Namun, dalam pengadilan, Hatta justru berhasil membalikkan situasi dan membela diri dengan tegas. Kasusnya ini justru semakin menginspirasi para pemuda Indonesia. Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan melanjutkan perjuangannya di tanah air. Namun, sikap tegasnya menentang kolonialisme menyebabkan ia diasingkan ke Digul, Papua, dan Banda Neira, Maluku. Meskipun berada dalam pengasingan, Hatta tetap berjuang melalui tulisan dan gagasannya. Perjuangan panjang Hatta akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika ia bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebagai wakil presiden pertama Indonesia, Hatta memiliki peran besar dalam membantu membentuk dasar-dasar negara yang baru merdeka ini. Pada masa awal kemerdekaan, Hatta dan Soekarno bekerja sama memimpin negara. Meskipun mereka sering memiliki pandangan yang berbeda, terutama dalam hal politik dan ekonomi. Hatta lebih memilih demokrasi dan kemandirian rakyat dalam ekonomi, sementara Soekarno condong pada konsep kepemimpinan yang kuat. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia meyakini bahwa kesejahteraan rakyat hanya bisa dicapai melalui ekonomi kerakyatan, bukan dengan kapitalisme atau feodalisme. Dalam pandangannya, koperasi adalah cara yang tepat untuk membangun ekonomi Indonesia karena berdasarkan prinsip gotong royong dan keadilan. Pada tahun 1951, Hatta merintis Hari Koperasi Nasional yang hingga kini diperingati setiap tahun sebagai penghargaan atas gagasan besarnya dalam memajukan ekonomi rakyat. Pada tahun 1956, Hatta memilih mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden karena perbedaan pandangan yang semakin tajam dengan Soekarno. Setelah itu, Hatta hidup tenang sebagai warga biasa dan fokus menulis serta mengajar. Ia tetap dihormati sebagai tokoh bangsa yang besar, meskipun tidak lagi terlibat langsung dalam pemerintahan. Hatta meninggal dunia pada 14 Maret 1980 di Jakarta, meninggalkan warisan pemikiran tentang demokrasi dan ekonomi kerakyatan yang terus dikenang hingga kini. Pengabdian dan perjuangan Muhammad Hatta telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Selain dikenang sebagai proklamator, Hatta juga menginspirasi kita dengan keteladanannya dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi bagi rakyat. Pesan-pesan dan pemikiran beliau tetap relevan hingga saat ini. Seperti yang pernah ia katakan, kemerdekaan hanyalah jembatan, tujuan kita adalah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Demikianlah kisah hidup Muhammad Hatta, seorang pejuang, pemikir, dan bapak bangsa. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir, semoga menambah wawasan bagi kita.